duta-duta Kristus yang sangat diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kewajiban duta Kristus. Kewajiban duta Kristus. Kita banyak mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita adalah duta-duta Kristus. Puji Tuhan. Dan kita sudah ketahui bersama definisi kata duta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang utusan atau yang dipilih untuk mendapat kepercayaan, mewakili pimpinan atau mewakili negara atau mewakili orang yang mengutusnya. Tuhan memilih dan menetapkan kita menjadi duta-duta kerajaannya, dan bukan saja hanya diutus, tapi kita juga diberi kuasa, yaitu Roh Kudus. Akan tetapi sebagai duta kerajaan Allah, kita harus ingat bahwa ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa saja kewajiban kita sebagai duta Kristus? Ada dua hal yang saya catat pada pagi hari ini. Kewajiban kita sebagai duta Kristus yang pertama adalah menjaga nama baik yang mengutus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menjaga nama baik yang mengutus kita. Kita buka ayatnya di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11, pemazmur berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Salah satu cara kita menjaga nama baik atau memasyurkan pribadi yang mengutus kita adalah dengan selalu bersyukur, baik di dalam hati, tetapi terutama dengan mengucapkannya di depan banyak orang, contohnya melalui bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kuasa nama Tuhan yang ajaib. Jika sebagai duta Kristus, setiap bertemu dengan orang, kita selalu mengeluh, bahkan hari-hari kita penuh dengan rasa mengeluh, itu sama halnya dengan kita mempermalukan nama Tuhan, tidak menjaga nama baik Tuhan, tidak memasyurkan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan ketika hidup kita selalu mengeluh. Itu sebabnya pemazmur berkata dia selalu bersyukur karena nama Tuhan dikatakan oleh pemazmur adalah nama yang baik, sehingga pemazmur rindu untuk selalu memasyurkannya di depan orang-orang. Jadi tugas kita, kewajiban kita sebagai duta Kristus adalah menjaga nama baik Kristus yang mengutus kita dengan cara apa? Selalu bersyukur. Di depan semua orang, dalam segala keadaan, kita selalu bersyukur. Kewajiban yang kedua sebagai duta Kristus, selain kita harus menjaga nama baik Kristus yang mengutus kita, yang kedua, kita juga harus menjaga nama baik kita sendiri. Di dalam Amsal 22 ayat 1a, Amsal 22 ayat 1a dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Sangat jelas firman Tuhan katakan, nama baik itu jauh lebih berharga daripada kekayaan sebesar apapun. Nama baik kita sebagai duta Kristus kita juga harus jaga. Bagaimana cara kita menjaga nama baik kita? Tentu saja dengan kita selalu bersikap atau berperilaku hidup benar, hidup kudus, seperti Kristus yang mengutus kita. Jika sebagai duta Kristus kita hidup dalam kecemaran, kita suka menipu,
suka mencuri, suka berzina, suka menyakiti orang lain, menyakiti pasangan hidup kita. Sama halnya kita memburukkan nama diri kita sendiri dan juga mempermalukan nama Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus katakan, aku melatih tubuhku sendiri. Kata melatih artinya membiasakan diri. Kita harus membiasakan diri kita, melatih tubuh kita untuk dapat menjadi pelaku firman. Kita harus terus membiasakan diri kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Sebab ketika kita hidup kudus, ketika kita dapat menjadi pelaku firman, otomatis hidup kita jadi berkat dan nama kita sebagai duta Kristus akan selalu baik. Inilah 2 kewajiban duta Kristus yang Tuhan ingatkan pagi ini untuk supaya kita selalu ingat. Ya, yang pertama kita harus menjaga nama baik Kristus yang mengutus kita, dan yang kedua kita juga harus menjaga nama baik kita dengan senantiasa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan sudah ingatkan kita pagi hari ini melalui firman-Nya, mari kita melakukan 2 kewajiban tersebut agar kita dapat menjadi duta Kristus yang diberkati Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan Bapa kami yang baik. Tuhan sudah memilih kami menjadi duta-duta kerajaan Allah dan menempatkan kami di dalam dunia ini dan melengkapi kami dengan hikmat dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mampukan setiap kami Tuhan untuk dapat menjadi duta-duta kerajaan sorga, duta-duta Kristus yang hidup benar, yang hidup kudus, yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, supaya melalui kehidupan kami, keberadaan kami, semua orang di sekeliling kami, bahkan semua orang di dunia ini boleh diberkati, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami yakin dan percaya pagi hari ini setiap kami anak-anak Tuhan sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang khusus dan berkat yang tidak terbatas. Kami terima segala berkat dari Tuhan, kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.